Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengkaji, membaca dan memahami kitab fikih, yaitu Matan Safinatun Najah karya Al-Alamah Asy-Syaikh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Baik, namun sebelum kita membaca dan mengkaji beberapa pasal dalam kitab ini, lebih baik atau lebih utamanya kita berdoa terlebih dahulu, bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada pengarang kitab ini agar diberikan kemudahan dalam memahami dan diberikan keberkahan dalam mempelajari kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi syahidina wal Fatihah. Wa sallallahu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi a'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan membaca sedikit fasal tentang wudu. Akan saya baca terlebih dahulu, kemudian akan saya jelaskan maksud atau isi dari kitab ini. Baik, fasal yang ke-6. Fasul utawi iki iku fasal furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun, iku ana 6. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatun niat. Asani kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basu wajah. Asalisu utawi kaping telu iku ghuslul yadaini ma'an mirfaqaini, yaitu membasuh tangan loro ma'al mirfaqaini marang sikil loro. Ar-rabi'u utawi kaping 4 iku mashu syai'in minar ra'si, ngusap saking sebagiane sirah. Al-khamisu utawi kaping 5 iku al-ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, basuh sikil loro marang kemili loro. As-sadisu lan kaping 6 iku at-tartibu, tertib utawa urut. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai fasal furudul wudu'i. Jadi ada fasal yang ke-6 dari kitab Safinatun Najah, itu menjelaskan tentang furudul wudu'i atau fardunya wudu, atau kalau dalam pelajaran sehari-hari di sekolah kita mengenalnya dengan rukun-rukun wudu. Furudul wudu'i, adapun fardunya wudu iku sittatun, ada 6. Nah, apa aja 6 itu? Al-awwalun niat. Ternyata fardu wudu yang pertama adalah niat. Nah, niat itu ada di dalam hati. Niat itu diwujudkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan tindakan. Itu niat. Lalu yang kedua, ghuslul wajhi, basuh wajah. Nah, basuh wajah. Kalau kata guru saya dan kata para ulama, wajah di sini itu meliputi semua yang sampai di sini. Jadi wajah itu bukan hanya di sini, tapi di sini, sini, dan sampai sini. Nah, jadi pas membasuh wajah diusahakan merata, jangan seperti itu, tidak merata. Jadi merata, set. Nah, jadi semua airnya membasuh di setiap bagian dari wajah. Lalu yang ketiga ada ghuslul yadaini, membasuh tangan. Nah, membasuh tangan di sini apakah cukup tangan pergelangan tangan saja? Ternyata tidak. Ma'al mirfaqaini, sampai sini, sampai pergelangan tangan. Jadi tangan dibasuh sampai sini. Nah, jadi apabila basuhnya cuma sampai sini,
itu menurut para ulama dan menurut hadis Nabi itu tidak sah sholatnya karena ketentuan wudu harus sampai siku ma'al mirfaqo ini sampai siku loro. Kemudian yang keempat, mashu syai'in minar roksi, mengusap sedikit dari kepala, artinya kita mengusap sedikit. Jadi ada air, meskipun nanti disunahkan mengusap semua yang ada termasuk rambut disunahkan, namun di sini untuk rukun hanya membasuh atau mengusap sedikit kepala. Kemudian al-khamisu, yang kelima itu membasuh kaki dua kaki sampai kemiri, jadi sampai mata kaki dibasuh. Dan yang terakhir tertib atau urut. Jadi ketika kita wudu diusahakan tertib, harus dari wajah, kemudian tangan yang rukunnya, kemudian bagian kepala, kemudian kaki. Tidak boleh kita wudu tangan dulu, baru kepala, baru kaki, baru muka, itu enggak boleh, enggak sah sholatnya. Oke, yang kedua, fasal yang ketujuh, faslun utawi iki iku nerangke pasal 1, an-niyatu utawi kang arane niat iku qasdu syai'in muktaronan bi fi'lihi. Qasdu syai'in iku nejo suci-suci muktaronan hale barengake apa niat bi fi'lihi kelawan agawe suci-suci. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ing dalem ati. Wa talafudu utawi nglafatake biha kelawan niat iku sunnah. Wa waqtuha utawi waktune niat iku indal ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktune niat iku nalikalane basuh awalane juz utawa bagiane minal wajhi saking basuh wajah. Wa tartibu utawi kang arane tertib iku ala yuqaddima yen to ora dhisikake apa udhuan anggota suci ala udhuin ing atase anggota kang liya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pasal berikutnya yang ke-7. Jadi di sini para ulama salaf, salafiyah mendefinisikan niat itu sebenarnya apa sih? Nah, dari tadi kita membicarakan niat, tapi niat itu yang seperti apa? Di sini dijelaskan an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Qasdu syai'in itu memunculkan sesuatu di dalam benak, memunculkan sesuatu muqtaronan berbarengan dengan bi fi'lihi, melakukan sesuatu. Jadi niat itu sesuatu yang muncul di dalam hati berbarengan dengan kita melakukan sesuatu tersebut. Jadi sama dengan definisi awal bahwa niat itu muncul dalam hati, diucapkan melalui lisan dan diwujudkan melalui tindakan. Jadi ketika kita mau memukul orang, pas mau memukul itu otomatis sudah ada niat di dalam hati kita mau memukul. Ketika saya mau membaca buku ini, itu otomatis berbarengan dalam hati saya sudah mau baca buku ini. Juga ketika kita mau wudu, saya lanjutkan ya. Wa mahalluha utawi tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati. Jadi hakikatnya niat itu dimunculkan dari dalam hati, ke dalam jiwa. Terus at-talaffudu biha, hukum melafalkan niat itu menurut ulama salaf, menurut ulama Syafi'iyah itu hukumnya sunnah, artinya mendapat pahala jika dikerjakan. Wa waqtuha, adapun waktu memunculkan niat ketika wudu itu menurut ulama Syafi'iyah, menurut Imam Salim bin Sumer al-Hadrami itu ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi ketika membasuh awal wajah. Jadi ketika kita wudu, ketika basuhan yang pertama, nah itu berbarengan dengan niat dalam hati, aku niat wudu untuk membersihkan hadis kecil lillahi ta'ala. Nah, meskipun di sekolah-sekolah kita diajarkan tentang lafalnya wudu seperti nawaitul wudu'a li rafil hadasin, itu hukumnya sunnah. Namun yang ditekankan ulama-ulama Syafi'iyah yaitu ketika kita membasuh muka. Niat wudu membersihkan hadis kecil lillahi ta'ala. Kemudian tertib. Nah, tertib itu apa sih? Dari tadi bicara tertib.
Ternyata tertib itu alla yuqaddima udwan ala udwin, tidak mendahulukan anggota yang satu dengan anggota yang lain. Artinya ketika kita membasuh muka, ya kita membasuh muka terlebih dahulu, baru tangan, baru kaki. Jangan tangan dulu baru muka, itu harus urut. Jadi tertib itu urut, mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Oke, ini yang terakhir, pasal yang ke-8. Faslun utawi iki ku nerangke siji pasal, al-ma'u utawi banyu iku ono qalilun, ono kang kedhik, wa katsirun lan akeh. Al-qalilu utawi banyu kang kedhik iku iku banyu dunal kullataini, kurang saking rong polah. Wal katsiru utawi banyu akeh iku kullatani, iku rong polah, fa aktsaru mengko luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kedhik iku yatanajjasu, iku bisa najis. Apa qalil? Biwuku in najasati, kelawan sebab ketika najis fihi ing dalem qalil. Wa illam yataghayyar lan yanto senajan ora uwah apa qalil. Wal ma'ul katsiru utawi banyu kang akeh iku la yatanajasu, iku ora najis apa katsir illa kecukup ida taghayyara tatkalane uwah apa tokmuhu rasane kasir, au launuhu utawa rasane kasir, au rihuhu utawa ambune kasir. Nah, jadi ini, jadi pasal yang ke-8 itu menjelaskan tentang air yang banyak dan air yang sedikit. Al-qalilu, air yang sedikit itu apa sih? Air yang dunal kullataini, kurang dari dua polah. Jadi 2 polah itu berapa ukurannya? Kalau kata para ulama, kalau nggak salah ya itu 60 kali 60 ya, 60 kali 60 kali 60 kalau nggak salah, nanti bisa dikoreksi kalau. Jadi qalil itu air yang kurang dari banyu yang kurang dari 2 polah. 2 polah itu yaitu 60 kali 60 kali 60 kalau tidak salah. Wal katsiru, adapun air yang banyak iku kulatani, pas 2 polah, fa aktsaro juga bisa melebihi 2 polah. Jadi kalau katsir itu seperti air-air yang ada di masjid itu sudah pasti lebih dari 2 polah. Biasanya ukurannya melebihi dari 60 cm, 60 cm, 60 cm. Jadi dikatakan air yang banyak. Al-qalilu, adapun air sedikit itu ya tanajasu, itu bisa najis. Biwuku'in najasati, karena kejatuhan najis. Fihi, di dalam qalil. Wa illam yataghayyar, walaupun airnya tidak berubah. Nah, contohnya seperti ini. Kamu punya gelas itu isinya air putih. Airnya itu suci, tapi tiba-tiba ketiban kotoran cicak misalnya di dalam gelas. Nah, itu ketika air yang kurang dari 2 polah itu yang dalam gelas itu berubah jadi najis, meskipun airnya tidak berubah warna, bau, dan rasanya. Oke. Wal ma'u katsiru, adapun air yang banyak iku la yatanajjasu, itu tidak bisa najis illa kecuali berubah tokmuhu rasanya, launuhu warnanya, aurihu dan baunya. Jadi ketika misalnya di masjid ini ada air polah 2 bak itu, 2 polah, itu ketika masuk kotoran di dalamnya dan merubah tokmuhu, launuhu atau aurihunya, itu maka air itu akan najis walaupun airnya lebih dari 2 polah. Jadi itu mengenai qalil dan akhirnya. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai kajian kitab Ushul Manhaj. Ada pasal dan pasal dan yang terakhir tadi pasal al-ma'ul qalilu wa katsir. Jadi semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.